Banyak orang habiskan waktu berjam-jam memberikan presentasi dan tidak ada satu deal pun yang terjadi. Banyak orang yang sudah mempersiapkan PowerPoint-nya berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, dan tidak ada satu penjualan pun terjadi. Banyak orang yang bahkan sebelum memulai minta izin dengan orang tua, berdoa kepada Tuhan, tapi juga nggak ada penjualan yang terjadi. Tapi banyak orang juga yang dengan tips-tipsnya sedikit, penjualannya sangat banyak terjadi. Saya akan ajak Anda bagaimana mendapatkan 7 tips yang sangat simpel dan sederhana sehingga membuat powerful sales presentation yang sangat hebat. Oke, tips yang pertama untuk Anda adalah bagaimana Anda membuat presentasi Anda sangat relevan dengan audiens Anda. Kita seringkali kedatangan orang-orang dari asuransi ataupun dari orang-orang teknologi IT yang sudah datang dari prinsipalnya yang mengatakan bahwa kalau Anda datang ke pelanggan presentasi itu harus paling nggak 60 halaman seperti ini. Dan berapapun waktu, siapapun orang tersebut, sales Anda akan menjelaskan dari awal sampai yang terakhir. Dan kadang-kadang hal itu tidak related dengan audiens Anda. Jadi Anda harus pastikan bahwa Anda tidak membawakan generic presentation yang sama terus-menerus kepada orang-orang yang berbeda. Jadi Anda harus tahu siapa audiens Anda, sehingga pada saat Anda membawakan presentasi Anda, itu harus memiliki relasi dengan materi yang Anda akan sampaikan. Dan bikinlah sedikit lebih personalized. Anda bisa put logo di depan presentasinya tersebut, sehingga logo company ada di situ, mungkin nama orang tersebut ada di situ, sehingga membuat presentasi tersebut lebih personalized. Jangan pergunakan hal-hal yang generik. Jadi pastikan bahwa Anda menggunakan tips-tips tersebut dalam mempersiapkan presentasi Anda. Tips yang tidak kalah penting untuk Anda adalah tips yang ketiga adalah get to the point. Kenapa? Banyak orang yang bilang bahwa produk saya punya banyak kehebatan. Dia punya 12 features, 300 fungsi yang mau dijelaskan ke pelanggan Anda. Jangan terlalu banyak, get to the point. Hari ini nggak banyak orang punya banyak waktu, sehingga Anda harus tahu, make sure kalau ini audiens Anda, apa kira-kira 2 hal yang paling penting untuk audiens Anda sehingga dia akan memilih produk dan jasa Anda. Jadi Anda harus fokus terhadap apa yang akan menjadi 2 hal yang paling penting dalam produk dan jasa Anda, dan 2 hal tersebut Anda jelaskan kepada orang tersebut sehingga mereka bisa fokus bahwa memang itu 2 hal yang paling penting bagi mereka untuk memutuskan untuk memakai barang dan produk jasa yang ada dalam presentasi Anda. Jadi pastikan Anda selalu get to the point. Tips yang tidak kalah penting untuk Anda adalah tips yang ketiga adalah get to the point. Kenapa? Banyak orang yang bilang bahwa produk saya punya banyak kehebatan. Dia punya 12 features, 300 fungsi yang mau dijelaskan ke pelanggan Anda. Jangan terlalu banyak, get to the point. Hari ini nggak banyak orang punya banyak waktu, sehingga Anda harus tahu, make sure kalau ini audiens Anda, apa kira-kira 2 hal yang paling penting untuk audiens Anda sehingga dia akan memilih produk dan jasa Anda. Jadi Anda harus fokus terhadap apa yang akan menjadi 2 hal yang paling penting dalam produk dan jasa Anda, dan 2 hal tersebut Anda jelaskan kepada orang tersebut sehingga mereka bisa fokus bahwa memang itu 2 hal yang paling penting bagi mereka untuk memutuskan untuk memakai barang dan produk jasa yang ada dalam presentasi Anda. Jadi pastikan Anda selalu get to the point. Nah, tips yang berikut adalah Anda harus be animated. Anda tidak bisa menjual sesuatu barang ataupun menjelaskan, mempresentasikan itu terhadap audiens Anda kalau Anda sendiri tidak memiliki animasi yang baik. Bayangkan kalau Anda bicara tanpa animasi, Anda cuma menawarkan, Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan ini adalah sebuah motor Bajaj, dan ngomong-ngomong Bapak Ibu, motor Bajaj ini memiliki suspensi yang sangat keras sehingga baik kalau dipakai untuk daerah-daerah jalan yang agak berlubang. Dan ngomong-ngomong Bapak dan Ibu, mesinnya menggunakan busi 2 buah,
tidak akan menarik sama sekali. Oke? Tapi bayangkan kalau seorang memberikan presentasi sales, dia bilang, Bapak dan Ibu, Anda bisa lihat ini adalah motor Bajaj. Dan Anda perhatikan bahwa kalau Anda naik di atas motor Bajaj ini, Anda bisa merasakan suspensinya. Wow, sangat mantap. Sehingga kalau Anda pakai di tikungan, itu akan menjadi motor sport yang sangat nyaman untuk Anda. Dan ngomong-ngomong Bapak dan Ibu, tidak seperti motor biasa yang businya hanya satu, Bajaj memiliki busi 2 buah, sehingga pembakaran lebih sempurna. Anda harus memiliki animasi. Animasi tidak hanya dari tangan, tapi juga dari wajah dan dari mata Anda. Semakin Anda makin baik dan berbicara, mata Anda akan semakin hidup, Anda semakin hebat. So, Bapak dan Ibu, waktu Anda memberikan sales presentation, make sure you have been animating in your presentation. Tips yang berikutnya adalah Anda harus memiliki showmanship. Tidak hanya salesmanship, tapi juga showmanship pada saat Anda berpresentasi di depan audiens Anda. Apa yang dimaksud dengan showmanship tersebut? Contoh yang paling sederhana Bapak dan Ibu. Seorang penjual vending machine atau mesin yang untuk membeli Coca-Cola yang menggunakan koin. Dia tidak bisa membuka presentasi. Andai kata dia buka presentasi bahwa Bapak dan Ibu, saya menawarkan vending machine yang akan memberikan pendapatan untuk Bapak dan Ibu. Kurang menarik. Tapi bayangkan kalau dia datang, dia membawa selembar kertas yang sangat besar, ukuran mungkin 1 meter x 2 meter, dan dia tunjukkan kepada audiens Anda, dia tunjukkan, Bapak dan Ibu, bagaimana kalau saya bantu Anda dengan ruangan sebesar kertas ini, saya bisa memberikan pendapatan Anda meningkat 60% dari sekarang. Baru mereka akan bertanya, kira-kira apa dengan cara apa? Baru kita akan mencoba menawarkan bahwa kita menawarkan vending machine yang hanya menduduki tempat sebesar 1 x 2 meter ini yang bisa generate uang untuk Anda. Jadi tunjukkan tidak hanya Anda bisa salesmanship, tapi juga harus memiliki showmanship sehingga pertunjukan Anda jauh lebih menarik. Yang tidak kalah penting adalah tips yang keenam adalah Anda menggunakan use physical demonstration. Pada saat Anda mendemonstrasikan sesuatu, akan sangat baik sekali kalau Anda bisa mengajak partisipasi daripada audience untuk bisa maju ke depan dan bisa ikut merasakan daripada fungsional daripada produk tersebut. Atau pada saat Anda mendemonstrasikan, Anda bisa melakukan physical demonstration yang sangat related. Contoh, misalnya, waktu Anda bercerita, sulit untuk hanya menceritakan sesuatu. Anda bisa tunjukkan bahwa Bapak dan Ibu, BMW mendesain jendela yang sangat-sangat baik. Sehingga Anda naikkan jendelanya, Anda tahan pakai tangan, kena tangan Anda, jendela akan turun. Apabila ada sesuatu yang menghalangi, dia akan langsung turun ke bawah. Bapak dan Ibu, BMW membuat ini dengan ada satu tujuan, yaitu supaya apabila ada anak kecil yang kepalanya tidak sengaja terjepit di jendela, dia akan turun dan akan menyelamatkan jiwa daripada anak tersebut. Sehingga BMW itu memiliki kendaraan yang sangat safe, tidak hanya untuk penumpang, tapi juga untuk anak-anak kecil yang ikut di dalam mobil tersebut. Jadi Anda tunjukkan dengan physical demonstration. Anda bisa menggunakan flip chart, Anda tulis ya, sehingga Anda bisa tunjukkan apapun yang berkorelasi dengan presentasi Anda. So, Bapak dan Ibu, use a physical demonstration sehingga Anda bisa membuat presentasi Anda jauh lebih menarik. Saya rasa ini adalah yang paling penting daripada semua tips yang dari awal sampai yang terakhir. Tips ini adalah believe in your product, believe in your company, believe in yourself. Okay. Jadi kalau pada saat Anda, apapun produk yang mau Anda jual, Anda harus believe dulu terhadap diri Anda sendiri. Bahwa Anda tahu bahwa Anda adalah seorang penjual yang baik, yang sudah mengerti tentang produknya, sehingga pada saat Anda maju ke depan, Anda akan memiliki confidence level yang sangat tinggi. Jangan sampai Anda maju, Anda jelaskan, dan kemudian audiens Anda bilang, Pak, barangnya kan mahal ya. Terus saya bilang, iya ya Bu ya, emang mahal Bu. Gitu. Karena Anda tidak punya confidence dalam diri Anda. Sebelum Anda maju ke depan, Anda tanya dulu terhadap diri Anda sendiri, kira-kira kalau saya maju ke depan, apa suatu nilai tambah yang bisa saya berikan sebagai diri saya sendiri. Nah kemudian, Anda juga harus percaya terhadap produk Anda. Bapak dan Ibu, tidak ada satupun produk di dunia ini yang sempurna. Tetapi hukum alam selalu mengatakan, setiap produk yang tidak sempurna pasti akan hilang dari pasaran. Jadi harus percaya terhadap produk yang Anda miliki. Anda harus believe bahwa produk itu adalah baik. Tapi kalau produk itu tidak baik, jangan Anda jual. Lalu Anda percaya produk itu baik, Anda akan menyampaikan sesuatu yang baik untuk orang lain. You have to be very, very confident untuk Anda menyampaikan hal itu. Anda menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Siapa tahu bisa bikin hidup orang itu jauh lebih baik. Kenapa Anda harus ragu-ragu? Jadi harus Anda question terhadap diri Anda.
Pak, barang Anda mahal. Iya, barang kami mahal Bapak dan Ibu. Tetapi ngomong-ngomong Bapak dan Ibu, untuk maintenance peralatan kita, Bapak Ibu bayar lebih mahal 20%. But all of your lifetime, this product is have a lifetime warranty. Bayangkan, bayar 20% lebih mahal, memiliki produk yang lifetime warranty. Bapak Ibu mahal sedikit di depan, tapi ke belakangnya, it will be very, very competitive in pricing. Nah, itu dari sisi produknya. Nah, yang pertanyaan terakhir adalah believe on your company. Bapak dan Ibu, bisa aja Anda sudah confident Anda confident terhadap produk Anda, tapi waktu ditanya, kenapa saya harus beli dari perusahaan Anda? Gak banyak sales yang bisa jawab hal tersebut. Toh, misalnya produk Anda generik, toko Anda jual, toko sebelah juga jual, toko seberang sana juga jual. Kira-kira kenapa saya harus beli dari toko Anda? In that case, you have to know what is the advantage of your company. Kalaupun misalnya company Anda itu adalah perusahaan yang masih baru dan dibandingkan dengan perusahaan yang begitu besar, Anda harus punya confidence bahwa, Pak, perusahaan kami adalah perusahaan yang baru, karyawan kami belum terlalu banyak, overhead kami rendah, sehingga biaya operation kami rendah, sehingga kami bisa berikan harga yang terbaik buat Bapak. Dan ngomong-ngomong, Pak, kami hanya ada 2 layer, saya dan langsung ke presiden direktur. Jadi kalau Bapak request apa-apa, cepat kami dalam memutuskan. Ya, kalau company besar mungkin ada 7 layer, Pak. Bapak request ke sini, naikkan ke atas, naikkan ke atas, naikkan ke atas, dan naikkan ke atas. Betul, perusahaan kami kecil, tapi karena kami kecil, kami lebih gesit dalam melayani Bapak dan Ibu. Nah, saya rasa itu adalah tips untuk Anda semua. You have to be confident yourself, you have to be confident on your product and service, and you have to be confident for your company. Anda pasti sukses dalam menjual produk Anda.